Kalimat al-bid'ah ini seringkali kita dengar. Tetapi apa sih sebenarnya maknanya? Kalimat al-bid'ah. Kalimat bid'ah itu sendiri, sebelum kita bicara bid'ah menurut pengertian agama, ya. Kalimat bid'ah ini telah digunakan di dalam bahasa Arab itu dengan arti yang beragam. Bahkan kalimat yang berasal dari bid'ah itu digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan beragam arti. Jadi bukan hanya bid'ah itu artinya yang nanti bakal kita bahas, sesuatu yang menyimpang dari agama atau lain sebagainya, itu nanti pembahasan lain. Tetapi kalimat bid'ah itu sendiri, ya, punya pengertian yang beragam. Di dalam bahasa Arab, kalimat bid'ah itu digunakan untuk menandakan tentang sesuatu perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Perkara yang baru yang tidak menjiplak atau mencontoh sesuatu sebelumnya. Jelas? Dan hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga di antara nama Allah, walillahil asmaul husna. Di antara nama Allah, Badi', Al-Badi'. Kalimat Al-Badi' diambil dari kata bid'ah. Ba, dal, ain. Ya, apa artinya Badi'? Salah satu nama Allah yang maha menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ya. Kita membuat sesuatu, ya, atas apa yang ada di benak kita. Dan apa yang ada di benak kita ini pada hakikatnya, ya, adalah gambaran-gambaran yang selama ini pernah ditangkap oleh panca indera kita. Jelas. Di luar itu, akal kita nggak mampu. Ya. Akal kita nggak mampu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Apakah Allah mencontoh alam semesta yang lain untuk dia ciptakan alam semesta ini? Enggak. Hanya ini. Dia menciptakannya pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, kalimat bada'ah atau abda'ah artinya itu adalah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dan ini adalah Allah Ta'ala. Allah bilang di dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ard. Allah adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dia yang maha mencipta langit dan bumi tanpa mencontoh kepada langit bumi yang lain. Ya. Jelas. Jadi segala perkara yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, ya, itu adalah dinamakan bid'ah. Terlepas itu baik atau buruk atau apapun, ya. Tapi segala perkara yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, itu dinamakan di dalam bahasa Arab, penggunaan kata yang tepat untuknya adalah kalimat bid'ah. Ya.
terobosan-terobosan baru. Ya. Itu orang yang melakukannya, kata kerjanya itu adalah abda'ah. Dia telah melakukan terobosan-terobosan baru yang luar biasa. Jelas. Itu kalimat bahasa Arab untuk bid'ah, itu artinya. Jelas? Namun belakangan, setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, kalimat bid'ah itu juga digunakan untuk pengertian yang khusus. Apa itu pengertian yang khusus? Yang ada sangkut pautnya dengan syariat Nabi ini. Nabi SAW bilang di dalam beberapa hadisnya, ya, wa inna likulli muhdatsatin bid'ah. Nabi bilang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW mengatakan, hati-hati, aku peringatkan kalian dengan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala hal-hal yang baru adalah bid'ah. Kalimat bid'ah digunakan oleh baginda Nabi SAW. Dari hadis ini dan dari hadis-hadis yang lain juga, para ulama memberikan definisi untuk kalimat bid'ah secara khusus ini dengan pengertian yang khusus. Ya. Sehingga pengertian bid'ah itu ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ma uhditha ala khilafi amri syari'. Segala sesuatu yang baru tetapi menyimpang dari Alkitab was Sunnah. Perkara baru tetapi tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, atau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'uhditha ala khilaf amri syari', segala sesuatu yang baru, ya, dibuat yang baru tetapi dia menyimpang dari perkara syariah. Ini ringkesan pengertian itu, definisi kalimat bid'ah. Sebab mereka juga punya definisi beragam, tetapi sebagian besarnya nggak keluar dari ini. Nah, jika ada orang yang mengatakan pukul rata seluruh bid'ah, seluruh perkara yang baru, ya, adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, bertumpu dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita katakan, ya, pertama, yang harus kita tahu betul, merupakan kecurangan ilmiah. Kecurangan ilmiah. Dan merupakan khianah. Sikap khianat ilmiah. Tatkala mengambil hukum dari satu sumber dan mengabaikan sumber-sumber lainnya yang berkaitan. Jelas. Sebagai contoh ini, al-bid'ah.
bid'ah itu hadis-hadis dan ayat tentang bid'ah. Hadis tentang bid'ah nggak cuma satu, tetapi banyak. Baik itu berupa ucapan Nabi yang secara jelas, atau ucapan Nabi yang secara tersirat, atau perbuatannya Nabi. Terkadang ada riwayat-riwayat hadis berupa peristiwa yang terjadi, ya. Peristiwa ini adalah contoh bid'ah. Peristiwa, bukan ucapan, peristiwa. Perbuatan dan peristiwa yang terjadi. Dan terkadang restu dari Rasulullah, igrar, yang berbicara tentang bid'ah, yang berkaitan tentang bid'ah. Jadi kita akan dapati hadis tentang bid'ah itu banyak. Dan tidak bisa seseorang mengambil suatu hukum hanya bertumpu kepada suatu dalil, satu dalil, dengan mengabaikan dalil-dalil lain yang berkaitan. Ini nggak fair, nggak jujur, curang, khianah ilmiah. Jelas. Sebagai contoh, kita hanya kalau hanya bertumpu dengan satu dalil dan mengabaikan dalil yang lain, kita nggak bisa sholat. Ini contoh aja. Sholat kita nggak begini sekarang. Bahkan kita nggak tahu bagaimana cara mengambil hukum. Allah Ta'ala perintahkan kita sholat di dalam Al-Quran. Kalau kita hanya bertumpu kepada ayat suci Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat, ya, terus mengabaikan dalil-dalil yang lain, nggak bakal keluar tuh cara sholat yang benar. Sebab cara sholat yang benar, yang lebih terperinci dengan hukum-hukumnya, itu nggak diambil dari satu hadis saja atau satu ayat aja, tapi dari berbagai ayat, dari berbagai hadis, yang nggak satu, nggak dua, banyak. Baru keluar tuh hukum. Cara sholat yang benar begini, furudul wudu, furudus sholat, mubtilatus sholat, syurutus sholat, sunanus sholat, makruhatus sholat, baru keluar. Dan itu setelah dikumpulkan seluruh dalil-dalil ayat, hadis-hadis Nabi Muhammad yang begitu banyak, dikumpulkan jadi satu, keluar tuh ringkesannya. Keluar suatu hukum yang sistematis, yang jelas, terperinci. Kalau hanya bertumpu dengan satu dalil dengan mengabaikan dalil-dalil yang lain, nggak bisa. Dan kalau dipaksakan untuk dilakukan demikian, curang, khianat ilmiah, nggak bakal sempurna, cacat. Sebagai contoh, wudu, ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan cara wudu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya, ilal ka'bain. Allah Ta'ala menyebutkan, apabila kamu berdiri menuju kepada sholat, hendaknya kamu membasuh wajahmu, ya, kemudian kedua tanganmu sampai ke siku, kemudian mengusap kepalamu, kemudian kedua kakimu sampai ke ka'bain, dua mata kaki. Itu ayatnya cuma sampai di situ. Kalau kita hanya bertumpu kepada satu dalil itu dengan mengabaikan dalil-dalil yang lain, ya, nggak bisa, nggak bakal benar wudunya kita. Datang hadis Nabi Muhammad SAW, itu dalil kedua. Nabi mencontohkan, nih wudu begini. Ketika kita dapetin di dalam hadisnya Nabi, wudunya Nabi nggak persis seperti yang Allah bilang begitu, tapi lebih banyak lagi. Kalau yang di dalam Al-Quran kan cuman
membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki, itu yang ada di Al-Qur'an. Tetapi ketika Nabi berwudu enggak begitu. Membasuh kedua telapak tangan, sampai Nabi wanti-wanti membasuhnya di luar wadah. Hadza fil hadits fi sahih. Berkumur-kumur 3 kali. Al-Qur'an enggak nyebut 3 kali. Istinsyak, istinthar, masukin air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Ya. Terus membasuh wajah. Ya, jenggot bagaimana hukumnya enggak disebut di dalam Al-Qur'an. Kalau kita hanya bertumpu dengan apa yang ada di Al-Qur'an, ya, mungkin jenggot enggak bakal kita basuh. Ya kan? Terus Nabi wudu 3 kali enggak ada di Al-Qur'an. Terus setelah Nabi wudu sempurna, ya, telinganya diusap, enggak ada di Al-Qur'an. Berurutan setiap kali wudu Nabi, urutannya berurutan enggak disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an secara spesifik. Enggak. Kalau kita bertumpu hanya satu dalil dan mengabaikan dalil yang lain, enggak begini wudu kita, berantakan. Terus setelah Nabi Muhammad berwudu dengan sempurna, beliau bilang, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini wudu saya dan wudunya para nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hal-hal yang membatalkan wudu dan itu enggak diambil dari satu hadis, tapi dari banyak hadis. Dijadikan perbandingan satu hadis dengan yang lainnya. Terus juga keakuratan hadis. Keakuratan hadis. Ya, yang dengan sebab hadis itu kan ada macam-macam banyak. Ya. Darajatul hadis, kekuatan hadis itu sendiri beragam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih itu pun juga beragam kekuatannya. Ada sahih, hadis sahih yang di puncak, ada di bawah sedikit, ada di bawahnya lagi. Ya kan? Hadis hasan juga demikian, macam-macam. Nah, itu kan perlu dikumpulkan, dipertimbangkan. Ketika terjadi yang secara di permukaan atau secara visual kelihatannya kontradiksi satu sama lain, itu ada solusinya, ada penyelesaiannya. Ya. Itu harus dipertimbangkan semua hingga keluar suatu hukum yang ketika itu semua dikumpulkan, dikaji dengan aturan-aturannya, baru keluar hukum yang benar, yang enggak cacat, yang sempurna. Sebab semua medianya atau semua bahannya itu ya dituangkan untuk dikaji hingga keluar hukum yang benar dari sumber yang lengkap. Jelas? Dari sumber yang lengkap. Ini sebagai contoh aja. Demikian juga perkara bid'ah. Dalil-dalil tentang bid'ah enggak cuma satu, banyak banget. Yang paling sering kita dengar dan mungkin cuma itu doang yang sering kali dibawa. Apa itu? Hadis yang itu. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat ditambahkan lagi wa kullu dhalalatin finnar. Cuman itu doang yang kita dengarkan. Dan yang dibawa cuman itu doang. Padahal itu hadis sepotong. Masih ada sebelumnya. Dan harus dibawa semua. Jadi jelas nih hadis bicara tentang apa? Tapi kalau cuma dibawa sepotong macam begini, ya, orang akan melihat, oh, berarti semua perkara baru bid'ah. Ya kan?
Nggak boleh, udah nggak ada terima kita perkara-perkara yang baru. Agama udah sempurna. Hal yang baru, bid'ah, sesat, di neraka. Padahal, ya, itu hadis yang mereka bawa, yang mereka bertumpu untuk ucapan semacam ini, itu masih ada sebelumnya, nggak sempurna mereka bawa. Dan ini merupakan khianah ilmiah, khianat, nggak amanat ketika membawakan dalil dipotong. Saya nggak paham kenapa dipotong. Apa alasannya, apa motifnya? Karena dia bodoh, nggak hafal hadis. Ya lo jangan jadi ulama, jangan ngambil hukum. Ngambil hukum dari orang bodoh nggak boleh. Yang diizinkan untuk beristinbat hukum adalah orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur. Allah Ta'ala bilang begitu. Kalau nggak hafal hadis ya jangan jadi ulama. Jangan ngambil hukum, tahu diri. Wah haram hukumnya. Tapi kalau sengaja, dia tahu, sengaja dipotong, ada khianat. Na'udzubillah, yang semacam ini dusta atas nama agama. Dan Nabi SAW bilang fil hadits sahih al-mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku atau mengatasnamakan agamaku dengan sengaja, maka yatabawwa maq'adahu minan nar, telah dipersiapkan untuknya tempatnya di neraka. Jelas. Nah, saya nggak tahu kenapa bawa hadis sepotong. Apa motifnya? Allahu a'lam. Tanya sama yang bersangkutan. Kalau bodoh berarti lo nggak, orang yang semacam ini nggak boleh mengambil hukum, nggak pantas dijadikan ulama, orang bodoh. Tapi kalau sengaja, na'udzubillah, ada apa? Ada apa? Kenapa sengaja memotong hadis untuk menyesatkan, untuk kecurangan? Hadza minal kabair. Kita kalau lihat ini hadis, kullu bid'atin dhalalah. Ya, yang sering kita dengar. Itu hadis panjang. Itu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharifat minha al-uyun wa khasha'at minha al-qulub. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha khutbatu muwaddi'. Fa'usina. Tuh Irbad cerita, pernah satu kali Nabi berkhutbah di hadapan kami. Dan beliau memberikan mau'izah. Tahu gak artinya mau'izah apa? Mau'izah itu adalah ucapan-ucapan yang menyentuh perasaan. Hadza mau'izah. Wa'adh. Wa'adh, mau'izah, nasihat yang menyentuh perasaan. Hadza mau'izah. Kalimat mau'izah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apa artinya kalimat mau'izah? Mau'izah itu adalah nasihat yang menyentuh perasaan. Faham tuh? Allah. Irbad bilang, Nabi memberikan kepada kita mau'izah yang begitu dalam, baligh. Sampai kita para sahabat mendengar itu, mata kita berlinangan air mata. Ya, hati kita ketakutan mendengar nasihat-nasihat ini. Hingga akhirnya kita mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha khutbatu muwaddi'. Ini sepertinya ini seakan-akan yang kau sampaikan ini khutbah orang yang ingin berpisah, khutbah perpisahan. Maka
Wasiatkan kami, berikan kepada kami wasiat untuk kami pegang teguh. Maka Nabi bilang, usikum bitaqwallah wassama' watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa'alaikum wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidina min ba'di uddu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa muhdatsatul umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Itu hadisnya. Nabi bilang, aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Wasama wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin yang memimpin kalian. Sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Ya, bukan orang merdeka, seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Sekalipun itu. Dalam riwayat yang lain ditambahkan ra'suhu ka ra'si dhabibah. Ya. Terus Nabi bilang, dan orang di antara kalian yang hidupnya panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak. Dia akan melihat itu. Nah, saat kalian melihat perselisihan yang beragam, yang sangat banyak, apa yang harus kalian lakukan? Nabi bilang, fa'alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku, kata Rasulullah. Terus Nabi bilang, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidina min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah aku. Terus Nabi bilang, uddu 'alaiha bin nawajidh, gigit itu semua dengan geraham kalian. Artinya pegang teguh benar-benar, digigit sama gigi geraham, jangan dilepas lagi. Wa iyyakum, baru Nabi bilang tentang bid'ah. Wa iyyakum, hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Sebab segala perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Itu hadisnya. Itu hadisnya sempurna kayak begitu. Kalau cuman sepotong, ya, kayak apa tahu? Kayak ente pegang speaker, ya, speakernya mati di awal, tengah-tengah nyala. Nyalanya pas ente lagi baca ana rabbukumul a'la. Hah? Ente lagi baca surat nih, speakernya mati. Pas nyalanya tuh ketika ente baca ana rabbukumul a'la. Wah, di YouTube di mana kesebar di mana-mana. Fulan ngaku Tuhan. Bukan begitu. Ente sepotong sih. Lihat dulu apa konteksnya. Ya, ini lagi ngapain? Dia lagi baca ayat, bukan lagi ngomong tentang dirinya. Terus juga ayat sebelumnya ente lihat. Hal ataka hadithu? Hal ataka fil ayah? Musa fil ayah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أين لمردودنا في الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قولوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى
Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatul kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbar yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Baca ayatnya semuanya ya, jelas. Ya, Allah lagi berbicara tentang kisahnya Nabi Musa yang datang kepada Fir'aun. Allah perlihatkan kepada Fir'aun melalui tangannya Nabi Musa tanda-tanda kebesaran Allah, ketuhanan Allah, keagungan Allah, tapi dia malah menolaknya. Dia menyombongkan dirinya dan dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi." Maka dia dibinasakan oleh Allah. Ya kan? Itu ayatnya kalau kita baca semua lengkap, sempurna, nggak ada masalah. Faham kita, oh dia lagi bicara, ini ayat berbicara tentang kisah itu. Tapi kalau tadi dia lagi baca tuh ayat, speaker mati di awal, begitu nyala, ana rabbukumul a'la, mati lagi. Aduh, ramai kemana-mana, ngaku Tuhan, gak tanggung-tanggung. Demikian juga ini hadis. Kalau cuma yang dibaca itu sepotong, ya itu aja yang kita tahu. Kurang, salah. Segala sesuatu yang baru bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Baca hadisnya yang lengkap, faham konteksnya apa. Ya, lengkap semuanya. Baca ini hadis. Terus gak cuma itu doang, masih banyak hadis-hadis tentang ini. Kalau ini kan jelas. Ya kan? Lihat. Nabi bilang bahwasanya akan terjadi perbedaan banyak. Ya, pertikaian. Ikhtilaf. Kegaduhan, perbedaan pendapat. Yang mana yang mesti kita ikutin? Itu kan konteksnya gitu. Terus juga lihat dengan sebelumnya itu ayat, itu hadis. Nabi berbicara tentang apa? Tentang tunduk patuh kepada pemimpin. Jelas. Itu konteksnya. Ya, kalian aku peringatkan untuk tunduk patuh kepada pemimpin, siapapun itu, sekalipun dia seorang budak dari Habasyah. Kan konteksnya tentang itu. Terus ucapan Nabi selanjutnya juga masih nggak putus dari itu. Kalian akan lihat kegaduhan, ikhtilaf, perbedaan pendapat yang runcing. Nih, omongan ini masih nyambung sama sebelumnya. Iya kan? Nggak bisa dilepas itu. Demikian juga ucapan-ucapan yang berikutnya nggak putus dengan sebelumnya. Jadi pembicaraan kemana orang-orang ini bawa sepotong, fahamnya juga jadi kemana. Itu konteks hadisnya seperti itu. Terus juga lihat ketika Nabi SAW bilang, ya, Nabi bicara dalam ini hadis tentang dua hal, sunnah dan bid'ah. Ya kan? Nabi bilang, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Udhu 'alaiha bin nawajid. Terus Nabi bilang yang berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi bicara tentang dua perkara. Yang satu namanya sunnah. Yang satu namanya bid'ah. Nabi bilang tentang bid'ah, perkara yang baru adalah bid'ah. Hati-hati. Segala perkara yang baru namanya bid'ah. Dan segala bid'ah sesat. Ya, Nabi bilang perkara yang baru. Nabi memperingati hati-hati. Tetapi sebelumnya Nabi juga bilang tentang sunnah. Ya. Dan Nabi suruh pegang teguh tuh sunnah sampai Nabi mengibaratkan gigit dengan gigi geraham, jangan dilepas lagi. Udhu 'alaiha bin nawajid. Itu keselamatan, kunci keselamatan itu. Saat terjadi pertikaian, perbedaan pendapat, ya, gejolak politik, ya, pegang teguh dengan itu.
Allah. Tapi yang unik di sini, apa yang Nabi bilang? Alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Terus nggak putus sampai di situ. Nabi bilang wasunnatul khulafa ar-rasyidin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelah aku. Lihat. Nabi menegaskan setelah aku. Setelahnya Nabi. Artinya ini barang datangnya setelah Nabi. Tetapi Nabi memasukkan ini bukan dalam perkara yang baru atau bid'ah. Nabi memasukkannya dalam kelompok apa? Sunnah. Bahkan Nabi sendiri menamakan itu sebagai sunnah, dan di dalam lafadznya itu, atafnya itu nggak diputus dengan apapun. Sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin min ba'di. Digabungin sama Nabi. Sunnahnya para khulafa dengan sunnahnya Nabi satu. Lihat. Ada sunnah ya selain sunnahnya Nabi. Ada sunnah selain sunnahnya Nabi. Nabi suruh pegang teguh lagi kepada tuh sunnah yang selain sunnahnya Nabi. Dan Nabi menamakannya bukan bid'ah. Bid'ah itu lain, perkara lain. Itu setelah itu bakal dibahas. Ini kan perkara nggak ada zaman Nabi. Nabi bilang min ba'di. Ini perkara nggak ada di zaman Nabi. Tapi Nabi menamakannya sunnah. Dan Nabi mengatakan sunnatul khulafa, pengikut aku. Artinya perkara baru tetapi ngikut sama Nabi. Khulafa ar-rasyidin, ashabur rusyud, orang-orang yang berpegang teguh dengan hidayat Allah, dengan ajaran Allah. Ajaran mereka ikutin walaupun mereka datang setelah aku. Dan ajaran mereka itu adalah bagian dari sunnahku. Baru setelah itu Nabi bilang tentang bid'ah. Jelas gak di sini? Ya. Dari sini orang kalau baca hadisnya lengkap, oh faham. Jadi nggak semena-mena segala yang baru bid'ah. Kagak. Ini setelah Nabi datang, ajaran-ajarannya para sahabat, khulafa ar-rasyidin, Nabi nggak bilang itu bid'ah. Tapi Nabi mengatakannya itu adalah sunnah. Itu baru satu hadis. Ada lagi hadis yang lain yang lebih detail lagi bicara tentang bid'ah. Ya. Hadza fi sahihain, Sahih Bukhari wa Muslim. Nabi tahu bilang apa? Dari hadis Sayyidatuna Aisyah. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Wa fi riwayatin di Bukhari, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ini jarang kita dengar kan, ini hadis. Padahal ada di Arba'in Nawawiyah. Yang ente sering dengar hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, cuman itu aja yang dibawa-bawa. Yang lain yang enggak. Persis kayak apa tahu? Ya mohon maaf nih. Di munasabatul kalam. Persis kayak apa? Hadis tentang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman. Berbicara tentang metode berdakwah nahi mungkar kayak begini. Yang ente dengar cuma itu hadis doang kan? Yang diulang-ulang cuma itu. Padahal hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar enggak cuma itu, banyak. Banyak. Tapi yang dibawa cuma itu doang. Saya enggak paham kenapa. Kayak tadi saya bilang. Apa motifnya Allahu a'lam. Enggak tahu hadis, ya jangan ngomong. Tapi kesengajaan menutup yang lain. Ada khianah. Mengambil hukum dari satu hadis dan mengabaikan dalil-dalil yang lain, ada khianah terhadap agamanya Nabi. Apabila itu dilakukan dengan sengaja, wah, minal kabair. Nabi bilang, tempatnya di neraka orang yang begini. Persis kayak itu. Yang kita dengar cuman itu hadis. Padahal hadis tentang nahi mungkar banyak. Banyak banget.
Baik itu fi sahihain atau fi ummahatis sid. Banyak. Macam hadis bid'ah. Kita cuma dengar yang itu aja tuh. Kullu bid'atin dhalalah. Padahal hadis banyak. Hadza fi sahihain. Nabi SAW lebih spesifik berbicara tentang definisi tentang bid'ah itu. Lebih terperinci. Apa yang Nabi Muhammad bilang? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Nabi mengatakan, man ahdatsa. Barang siapa ahdath. Ahdath itu melakukan sesuatu yang baru. Perkara baru. Fi amrina, di dalam agama kami. Ma laysa minhu, tetapi bukan dari agama. Artinya, ya, dia melakukan suatu perkara di dalam agama, tapi bukan dari agama. Maksudnya bukan dari agama, nggak ada dasar dari agama, nggak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa rad, maka dia ditolak. Kenapa ditolak? Menyimpang. Hadza bid'ah. Baru dalam agama dan tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini definisinya tentang bid'ah. Segala perkara yang baru di dalam agama atau mengatasnamakan agama, tetapi tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Dia ditolak. Baik itu perkara hukum atau perbuatan, seperti hadis riwayat selanjutnya, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dalam agama kami, ma laysa minhu, tapi bukan dari agama kita, enggak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa radd. Hadal hadis. Hadal lebih jelas. Artinya apa? Ini kan dawabit. Dawabit apa kalau bahasa Indonesianya itu ya? Acuannya. Poin-poinnya yang harus, persyaratannya. Kapan dia dinamakan bid'ah? Ini dia. Nabi sendiri yang mengatakan. Pertama, perkara yang baru. Nabi bilang man ahdath. Perkara baru. Jadi di masanya Nabi nggak ada. Ya. Masa sahabat nggak ada. Masanya Nabi SAW waktu masih hidup nggak ada. Ahdath. Perkara baru. Terus perkara ini, ya, dalam agama. Atau mengatasnamakan agama. Agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan ini dinamakan bid'ah dan ditolak? Ya. Ma laysa minhu. Dan dia, perkara baru ini bukan dari agama. Maksudnya tidak ada dasar dari agama. Maka ketika tiga kategori ini terkumpul semuanya, ini adalah perkara bid'ah yang ditolak. Tetapi kalau ini tidak terkumpul tiga kategori ini, nggak bisa ditolak. Bahkan diterima. Contoh, ya, makanya Nabi ini nggak boleh dipisah satu sama lain. Nabi bilang perkara baru dalam agama nggak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalam hadisnya seperti itu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Kalau kita copot atu, kita curang. Ya. Kita khianat. Bawa lengkap. Ini kategorinya yang lengkap 3 nih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Jelas. Perkara baru dalam agama enggak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang ditolak. Tetapi kalau ada dasar dari Al-Quran Sunnah, apa hukumnya? Enggak ditolak. Sebab yang ditolak yang enggak ada dasar. Perkara baru dalam agama yang enggak ada dasar. Jelas. Itu Nabi bilang dalam hadisnya kayak begitu. Yang ditolak apa? Perkara baru dalam agama yang nggak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, itu ditolak. Tapi kalau ada dasarnya, Nabi nggak bilang ditolak. Yang ditolak oleh Nabi Muhammad yang nggak ada dasar. Artinya yang ada dasar diterima. Dan ini ditegaskan di dalam hadis yang lain oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Itu ditegaskan oleh Rasulullah. Makanya bawa hadis tentang bid'ah jangan cuma sepotong dan jangan cuma satu. Ya, tapi bawa semuanya. Ya, saya rasa dari situ jelas tentang pengertian bid'ah.
Ini dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Tetap maksud, tapi Nabi bilang kullu bid'atin, kan tadi kita udah jelasin, itu ada konteksnya. Terus Nabi juga di hadis itu nggak bawa sepotong, lengkap. Ya. Terus tahu nggak kalimat kullu. Tapi Nabi kan dia beralasan kullu. Nabi bilang semua kullu. Kalimat kullu di dalam penggunaan bahasa Arab terkadang pengertiannya itu bukan untuk semua. Ya. Kalimat kullu artinya semua. Tetapi seringkali digunakan kalimat kullu itu bukan untuk semua, ada pengecualian. Wah, nggak mungkin. Ada dalam Al-Quran. Al-Quran seperti itu. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tentang di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ketika menceritakan kaumnya Nabi Hud alaihi salam. La ilaha illallah. Nah, ketika Allah berbicara tentang kaumnya Nabi Hud, ya, wadhkur akha 'adin id adzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nudhuru min bayni yadihi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Terus Allah ceritakan tuh bagaimana Nabi Hud berdakwah. Kemudian ketika mereka menentang Nabi Hud dengan menyombongkan diri mereka, Allah kirimkan kepada mereka siksa. Angin topan yang memporak-porandakan mereka semuanya. Allah Ta'ala bilang, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Allah Ta'ala bilang tentang siksa atas kaum 'Ad, itu adalah angin, ya, yang di dalamnya adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Terus Allah melanjutkan di ayat itu, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin yang di dalamnya siksa yang pedih, itu angin tudammir. Tadmir, meratakan, menghancurkan sampai rata, ada tadmir. Ya. Tudammiru kulla syai'. Allah bilang kulla syai', segala sesuatu, semua sesuatu diporak-porandakan rata. Kalimat kulla dipakai dalam ini ayat oleh Allah Ta'ala sebagai contoh, ya. Tapi apakah artinya segala sesuatu semuanya? Enggak. Kelanjutannya Allah bilang, ya, fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga ketika di pagi hari, ya, tidak terlihat apapun kecuali bangunan-bangunan mereka. Bukannya Allah bilang segala sesuatu diporak-porandakan sampai rata, tapi selanjutnya Allah bilang bangunan masih tetap berdiri. Berarti di sini kalimat kullu seringkali digunakan, dan memang penggunaan bahasa Arab seperti itu. Kalimat kulla artinya semua atau segala. Walaupun artinya adalah segalanya atau semuanya, tetapi seringkali digunakan bukan untuk semuanya. Ini contohnya dalam Al-Quran. Al-Quran aja menggunakan metode semacam itu, apalagi hadis Nabi Muhammad juga demikian. Ya. Tapi kullu bid'atin dhalalah. Gini. Tapi kita bakal dapetin orang-orang semacam ini masih teka. Enggak, tutup kullu bid'ah, ya akhir. Tar dulu. Nanti maunya semuanya yang baru bid'ah. Kita bilang sama dia, kalau emang kita bilang gitu, semuanya bid'ah, semua yang baru bid'ah. Lo ngapain pakai handphone? Ngapain pakai handphone? Ngapain pakai mobil? Pakai ontak sono. Pakai keledai sono. Ini baju yang kita pakai nih, ya, lo buka. Atau bid'ah. Gak ada zamannya Nabi, baru itu.
Ya. Jam tangan copot. Nggak ada zamannya Nabi. Dia bakal bertingkah. Oh, enggak. Itu kan perkara dunia. Bukannya tadi ente bilang semuanya. Ini ente sekarang mengecualikan perkara dunia. Ente sekarang membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia atau bid'ah agama. Mana dalilnya bid'ah dunia, bid'ah agama? Lihat. Dari sini nampak rombengnya kecurangan. Nampak rombeng baju pengkhianatan terhadap nusus syariah, itu dia nampak. Anda rasa jelas? Karena itu, kalau ini udah jelas, saya rasa penjelasan ulama tentang bid'ah udah nggak ada masalah lagi. Ulama membagi bid'ah jadi bid'ah wajibah, bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Terus dijabarkan lagi di antara bid'ah hasanah ada bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, ya. Ada bid'ah mubahah, di antara mazmumah ada bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Ya, ulama membagi. Anda rasa setelah itu udah nggak ada masalah kalau kita udah paham ini semua. Tuh hadis-hadis yang saya bawakan juga itu semuanya gauliyah, ucapan Nabi. Ada perbuatan. Sahabat bikin bid'ah loh. Dan ketika Nabi ngelihat bid'ah itu direstui oleh Rasul. Oh, kok gitu? Iya. Baru tahu kan? Sahabat bikin bid'ah di depannya Nabi. Perkara yang Nabi sendiri nggak ngajarin. Nabi sendiri nggak ngajarin. Tapi sahabat bikin itu. Begitu Nabi lihat, oh, ya khair. Direstui sama Rasulullah. Dan kayak begini nggak satu, nggak dua, banyak. Perkara baru kan? Dalam agama. Ya. Tetapi Nabi merestuinya. Ada dasar ketika Nabi merestui, itu dasar di dalam agama. Sahabat bikin bid'ah dan direstui oleh Rasulullah. Bagaimana? Ada beberapa riwayat, di antaranya riwayat Nabi lagi sholat berjamaah sama sahabat-sahabatnya. Ketika itu Nabi bangun dari rukuknya, ucapin sami Allahu liman hamidah. Sahabat semua bangun dari ruku. Ada satu orang nih mengucapkan, kedengaran nama Nabi baca doa. Ini dalam agama kan, berarti dalam sholat. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini Nabi nggak pernah ngajarin doa ini nih. Nabi nggak pernah ngajarin ini. Hanya saja ketika Nabi bangun dari ruku, Nabi bilang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba-hamba yang memujinya. Itu kan artinya sami Allahu liman hamidah. Sahabat bangun dari rukunya, satu orang dari mereka baca ini. Dia memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah diajarin nama Nabi. Dia ucapan itu, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Nabi dengar. Usai sholat, langsung Nabi ngadep sama sahabat-sahabatnya bilang, siapa barusan yang baca itu tuh? Orang pada takut, kirain Nabi bakal marah. Tapi ketika Nabi nanya, siapa? Ya ini mau nggak mau dia bilang, saya ya Rasulullah. Orang udah pada takut Nabi marah. Ini kan bikin baru, beda. Apa Nabi Muhammad bilang? Tahu gak? Saya barusan lihat malaikat berebutan untuk mencatat pahala dari apa yang kau ucapkan itu. Itu perkara bid'ah kan? Gak pernah diajarin sama Nabi. Ini yang baru bikin tuh sahabat. Ya. Terus, ya Nabi merestuinya. Contoh lagi lain. Ya. Perkara Nabi gak bikin. Tapi, ya, Nabi gak bikin kan? Tapi, dia bukan bid'ah. Bahkan dia bagian dari sunnah dan ajaran Nabi.
Tahu apa? Salah satunya umrah di Ramadan. Umrah Ramadan. Umrahnya ya sunnah. Tapi mengkhususkan umrah di bulan Ramadan, ya, seperti kita kan sekarang nih, ya, orang-orang bilang, iya, zikir boleh, sholawat boleh, tapi mengkhususkannya di waktu tertentu itu bid'ah. Mereka alasannya begitu. Puasanya boleh. Puasa apa namanya? Puasa juga sunnah. Tapi mengkhususkannya di hari pertama bulan Rajab, hadza bid'ah. Alasan mereka gitu. Sebab Nabi nggak pernah bikin puasa di bulan Rajab. Tahu nggak? Umrah Ramadan, Nabi nggak pernah bikin. Tapi kenapa orang-orang pada berlomba-lomba umrah di Ramadan? Itu kan Nabi nggak pernah bikin. Bid'ah dong. Perkara baru umrah Ramadan. Tapi Nabi merestui. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan anjuran, ayo umrahlah kalian di bulan Ramadan. Orang yang umrah Ramadan seperti haji bersamaku. Ada fil hadis. Demikian juga, ya, puasa misalnya di bulan Rajab, puasanya sunnah. Mengkhususkan di bulan Rajab, ada hadis-hadis yang menganjurkan puasa di Ashhurul Hurum. Banyak, persis seperti ini. Nah, cuman makanya ketika kita bawain hadis sepotong, ya, bawa cuman satu, ninggalin yang lain, ngabaikan yang lain. Ya, ini kan, ya mohon maaf, ada penistaan terhadap agama. Ini penipuan terhadap agama, khianat di dalam nusus syariah. Makanya adanya berantakan. Tapi kalau bawa semuanya, kaji dengan jujur, bukan ada kepentingan, kita bakal lihat dalil, nggak ada masalah semuanya. Apa yang dinyatakan oleh ulama jelas. Allah. Di antara bentuk bid'ah, tahu apa? Perkara baru nih, nggak ada zaman Nabi. Ya, nih tadwinul hadis. Tahu artinya tadwinul hadis? Membukukan kitab hadis-hadisnya Nabi. Nggak ada di zaman Nabi. Ayo, membukukan Al-Quran, percetakan Al-Quran, nggak ada zaman Nabi. Tapi semua ini fakta loh, nggak ada zaman Nabi. Tapi semuanya pada berdalih. Oh, itu kan Al-Quran lain. Ente sekarang, ayo, main asal semaunya, seperaut begitu aja, memisahkan ini lain, yang ini boleh, tanpa dalil. Nah ini kita lihat, at-tala'ub bid-din, mempermainkan agama sesuai hawa nafsu. Yang gue cocok bagus, yang nggak gue cocok tolak. Hakata. Ini perkara tentang bid'ah, saya rasa udah jelas. Lebih detailnya tentang bid'ah kita udah sering dengar, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, wajibah, mandubah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang awwalu wajibin 'alal insan. Yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf itu apa? Baru setelah itu kita bicara tentang sifat Allah dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul. Wa tamam kullu sulusyaitan tahir batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una في ديننا مع القدر أنثى وذكر فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علما نهض بالخير ونكفى كل شر لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى العقيدة عنا والوفاء الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربنا اعترفنا
على لذا berkabul tamam kudus.